Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Rabu Pahing. Nah, penting nih saya sebutkan Rabu Pahing. Presiden Jokowi akan melantik Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Itu sekaligus juga gerbongnya bergerak ini karena Kasat yang ditinggalkan oleh Andika akan segera diisi oleh Letnan Jenderal TNI Dudung. Ini mungkin sebentar aja kita nyebut Letnan Jenderal, sebentar lagi akan menjadi Jenderal Penuh Dudung Abdurrahman. Saya seperti biasa akan mengajak kalau ngomong soal militer ini dengan siapa lagi kalau bukan Bung Slamet Ginting, wartawan senior, sahabat lama saya yang sekarang menjadi akademisi di Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bung Slamet Ginting? Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat Bung Hersu. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol sama Bung Ginting, jangan lupa bagi Anda yang tertarik dengan kajian-kajian komunikasi politik, kajian-kajian militer dan sebagainya, Anda bisa subscribe di channelnya Bung Slamet Ginting. Ini channelnya S Ginting Official. Nah, gitu nama channelnya. Jangan lupa ya subscribe. Oke. Bung Slamet Ginting, ini seperti sudah kita perkirakan akhirnya pasangan ini yang akan memimpin duet di TNI dan Angkatan Darat ya. Dan kalau kita ngitung ini kan pertengahan bulan, jadi kalau normal Andika itu hanya akan punya waktu menjabat sebagai Panglima TNI 1,5 tahun bulan, gitu ya hitungan normalnya ya, sampai Desember 2022. Baik Bung Hersu, memang yang pertama harus kita berikan ucapan selamat dulu kepada Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurrahman atas kepercayaan negara dalam hal ini penunjukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, dengan diundur-undurnya pelantikan Jenderal Andika Perkasa, praktis hanya sekitar 1 tahun saja, Bung Hersu, untuk mengemban amanat ini. Nah, mungkin kita ingat dengan hikayat legenda di Jawa Barat karena kebetulan Jenderal Andika Perkasa juga kelahiran Bandung, itu soal Tangkuban Perahu, Bung Hersu. Itu kan bagaimana Dayang Sumbi meminta kepada Sang Kuryang untuk menyiapkan telaga dan perahu semalam begitu ya. Sesuatu yang sulit tidak mungkin terwujud, tapi ketika nyaris terwujud tiba-tiba diganggu dengan bunyi ayam berkokok. Iya begitu ya. Sehingga kemudian pagi itu dipercepat, maka kemudian Sang Kuryang marah, perahunya ditendang, jadilah Tangkuban Perahu. Kira-kira begitu. Sama juga dengan ya betul, sama juga dengan yang Candi Prambanan kisahnya Bung Hersu ya, hampir sama begitu. Ya, Roro Jonggrang jadi diminta kemudian untuk membuat 1000 candi begitu ya. Sama, sudah hampir terwujud tapi kemudian diganggu juga ayam berkokok gitu Bung Hersu. Kemudian arca yang ke-1000 itu rupanya arca si gadis yang diharapkan itu. Jadi tidak mudah untuk mewujudkan 8 program yang digagas oleh Jenderal Andika Perkasa, karena itu yang bersangkutan juga mengatakan jangan terlalu berharap. Memang betul gitu, jadi tidak mudah begitu. Nah, semula saya memperkirakan waktu 5 tahun untuk jabatan Panglima TNI itu dibagi 2,5 tahun Hadi Cahyanto dan 2,5 tahun bagi Andika Perkasa. Tapi kemudian yang saya tunggu-tunggu pada pertengahan tahun 2020 itu tidak terjadi. Ya, ketika kemudian Hadi Cahyanto sudah 2,5 tahun. Kenapa saya hitung seperti itu? Karena rata-rata usia jabatan Panglima TNI di era reformasi itu hanya sekitar 2,5 sampai 3 tahun itu umumnya. Lalu kemudian sampai dengan 3 tahun, artinya Desember 2020, ternyata Hadi masih dipercaya oleh Presiden Jokowi menjadi
Panglima TNI, jadi persis 3 tahun. Nah, kemudian terus karena itu sejak Desember atau November 2020 sebenarnya sudah ramai isu akan terjadinya pergantian Panglima TNI, tentu dengan harapan kalau ini diundur terus, maka Andika Perkasa hanya akan mempunyai waktu yang singkat. Jadi ternyata 1,5 tahun juga belum diumumkan, baru kemudian selang jabatan usia pensiunnya menjelang 1 tahun baru diumumkan. Jadi memang sesuatu yang bisa diprediksi ada apa dengan Joko Widodo dalam relasi terhadap Jenderal Andika Perkasa dan relasi komunikasi terhadap Marsikal Hadi Cahyanto. Ini menarik, jadi ternyata Jokowi sangat percaya betul pada Marsikal Hadi Cahyanto karena praktis dihitung dibulatkan saja sudah 4 tahun ini memegang rekor terlama jabatan Panglima TNI di era reformasi. Begitu Bung Hersu. Ya. Artinya tetap walaupun sekarang Jenderal Andika ini dilantik, kita tahu ada sesuatu lah gitu ya. Ada apa gitu, ada apa-apanya gitu ya. Ya. Nah, tapi tetap saja kalau kita melihat sekarang komposisi yang baru ini ya, Bung Ginting kan Dudung dilantik jadi Kasat, dan kemudian ada 1 orang lagi yang juga dapat bintang promosinya, promosi bintang 3, yakni mantan Sekmil Presiden Jokowi, Maijen Suharyanto ya, sekarang jadi Pangdam Jawa Timur yang sekarang Pangdam Jawa Brawijaya sekarang dilantik menjadi kepala BNPB ya. Ini nanti tentu ada implikasi bagi gerbong-gerbong yang lain ini. Ini tentu ini orang-orang dekat semua, dan kalau kita bisa petakan kan begini, sebenarnya gitu ya, Jenderal Andika ini juga punya relasi yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi karena pernah jadi Komandan Pas Pampres. Tetapi juga kita tahu ada relasi yang juga cukup dekat dengan Ibu Megawati PDIP lewat mertuanya Bapak Hendro Priyono kan gitu. Sementara kalau Dudung ini juga saya kira relasinya juga dua-duanya gitu ya, relasi dengan Jokowi juga dia kelihatannya sangat disukai oleh Jokowi karena terlihat sikapnya yang keras ketika dia menjadi Pangdam Jaya, tapi dia juga punya relasi yang cukup dekat dengan Ibu Megawati. Gitu ya kita lihatnya kan. Iya. Ya, silakan. Bung Hersu, sebenarnya di awal itu Dudung Abdurrahman tidak termasuk dalam orbit ya. Tapi kemudian ketika menjadi Gubernur Akmil ada beberapa hal yang kerja dari Dudung Abdurrahman ini menjadi perhatian. Salah satunya misalnya ketika yang bersangkutan membangun gereja Katolik di Akademi Militer. Dan ini setelah sekian lama Akademi Militer itu tidak punya gereja Katolik, dia bangun itu. Kemudian juga bersamaan dengan itu juga ada kewajiban bagi pemeluk agama Islam untuk wajib menjalankan sholat 5 waktu. Nah, Dudung menekankan itu dan kerap memimpin sholat dalam 5 waktu itu, Bung. Jadi ini sesuatu poin yang cukup baik. Kemudian selanjutnya ketika dia memutuskan untuk memecat 2 taruna yang dianggap melanggar tindak disiplin pidana, kemudian pro kontra waktu itu, Bung. Tapi kemudian Maijen Dudung saat itu mengambil resiko yang mau dipecat ini, kalau taruna ini tidak dipecat, pecat saja saya. Jadi ini menarik bahwa Dudung menantang pada pimpinan TNI, kalau memang taruna ini tidak dipecat, pecat saja posisi saya sebagai Gubernur Akademi Militer. Ini kasus apa? Sorry Bung, kasus apa dan siapa ini tarunanya? Ini kenapa sampai terjadi tarik menarik yang keras seperti itu? Ya, ini tarunanya kebetulan 2 kakak beradik dari Sumatera Utara, saya tidak sebutkan namanya, melakukan tindak pidana, diduga melakukan pencurian, kemudian tindak kekerasan dan lain-lain. Yang ketika mau dipecat itu menimbulkan pro dan kontra, tapi Dudung menegaskan bahwa ini calon perwira, calon pemimpin bangsa. Kalau yang seperti ini dipertahankan akan rusak generasi penerus
Angkatan Darat. Begitu, Bung. Kemudian yang berikutnya memang ketika Dudung Abdurrahman mengusulkan membuat patung Presiden Soekarno dengan alasan salah satu batu pendirian Akademi Militer ini oleh Presiden Soekarno, dan itu tidak dilakukan oleh gubernur Akademi Militer yang lain. Maka kemudian Dudung berinisiatif seperti itu. Nah, itulah yang kemudian menarik perhatian Megawati Soekarno Putri dan tentu saja Puan Maharani serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Disinilah kemudian nama Dudung muncul dari beberapa yang saya sebutkan itu menjadi pusat perhatian calon pemimpin Angkatan Darat berikutnya. Ternyata betul yang sempat tadinya belum berhasil menjadi Pangdam, akhirnya menjadi Pangdam Jaya. Di situ kemudian Dudung juga yang membuat kemudian menjadi preferensi bagi Presiden Jokowi untuk mengangkatnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, terutama dalam kasus ketegasannya dalam mencopoti baliho FPI Habib Rizik Syihab begitu ya, yang kontroversial tentu saja. Karena kemudian dengan alasan laporannya juga kepada Presiden waktu itu, karena dia mendapatkan laporan baliho itu sudah dicopot oleh Satpol PP, tapi kemudian dipasang-pasang kembali, maka dia mengambil peran operasi psikologi, yang ini dinilai cukup bagus oleh Presiden Jokowi. Barangkali itu salah satu poin penting. Kemudian juga jangan lupa ketika dia melakukan perang terhadap debt collector, ketika salah satu personil Kodam Jaya waktu itu dikepung oleh debt collector, maka hari itu juga dia melakukan perang langsung terhadap debt collector. Itu salah satu sisi-sisi yang unik dan menarik dari seorang Jenderal Dudung Abdurrahman, dan tergantung kemudian orang menilainya pro dan kontra seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bung Hersu, tentang Dudung Abdurrahman ini. Saya kira ini bagaimanapun tidak bisa dilepaskan tadi yang seperti Anda katakan tadi soal patung dan kemudian soal baliho gitu, karena kita tahu kan baliho dilakukan oleh pencopotan baliho Habib Rizik Syihab oleh Maijen Dudung pada waktu itu nggak lama setelah Habib Rizik Syihab kembali dari ke tanah air 10 November. Kemudian dua jenderal polisi, yakni Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dianggap tidak mampu mengendalikan itu ya. Jadi muncullah figur Dudung di sini sebagai antitesa itu gitu ya. Saya kira oke, saya sepakat dengan Anda bahwa orang boleh tidak setuju. Saya juga banyak mendengar kalangan senior TNI juga merasa terkejut karena ini dinilai bahwa loh kenapa Dudung menarik-narik lagi TNI ke ranah politik kan gitu. Ya betul, karena memang sebelum itu juga sudah ada pertemuan Dudung Abdurrahman dengan FPI Jakarta, mengingatkan untuk hal-hal yang sama, kira-kira seperti itu, supaya cooling down dulu begitu ya. Setelah Habib Rizik itu pulang, ternyata kemudian yang terjadi malah tidak demikian, sehingga dia merasa bahwa peringatan itu sudah dilakukan. Dan juga kita tahu, Bung Hersu, pada saat itu Kapolda Metro Jaya juga dicopot oleh pimpinan Polri, dianggap barangkali tidak mampu mengendalikan geliat dari FPI di Jakarta pada saat itu. Maka kemudian itu diambil alih oleh Dudung Abdurrahman sebagai Pangdam Jaya. Mungkin ini pro dan kontra, tapi itulah yang terjadi. Kalau dalam bahasa Dudung, kira-kira perang psikologi yang harus dia menangkan dalam kasus ini. Karena itu saya kira saya sebut tadi bahwa ketemu nih antara kepentingan Ibu Megawati gitu ya, dan ketemu kepentingan Pak Jokowi. Jadi di sini ketemu. Nah, sekarang yang sangat menarik tentu saja ketika
Dudung itu bergeser ke Kepala Staf Angkatan Darat, itu kan tentu gerbong akan bergerak, terutama jabatan Kostrat yang ditinggalkan oleh Dudung. Nah, bagaimana ini kalkulasinya dan juga hitungan masa depan Dudung sendiri. Mungkin kita mulai dari hitungan masa depan, baru kemudian gerbong di TNI Angkatan Darat ya, karena kalau lihat usia Dudung ini kan dia rating 88 juga ya, gitu rasanya sih agak nggak mungkin gitu hitungannya secara teknis gitu, bahwa dia menggantikan Andika sebagai Panglima TNI gitu. Ya, tidak demikian Bung Hersu. Usia Dudung itu masih 2 tahun lagi. Ini barangkali hadiah ulang tahun dia yang ke 56 tahun pada November ini. Nah, ketika Andika Perkasa pensiun per Desember 22 Desember tahun 2022 mendatang, maka salah dua yang mempunyai peluang itu, pertama memang Laksamana Yudo Margono, dan kedua Jenderal Dudung Abdurrahman, karena usianya sama, Bung Hersu. Jadi dua-duanya ini masih punya kesempatan. Dudung juga walaupun 1 tahun berangkat dari kasus Andika Perkasa ini, bukan tidak mungkin juga kemudian yang menggantikan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Selain tentunya Marsikal Fajar Prasetyo yang usia pensiunnya masih sampai 2024 mendatang. Jadi 3 kepala staf angkatan ini punya peluang yang sama. Jadi kita tidak bisa menafikan tidak bisa memutuskan bahwa Dudung Abdurrahman tidak punya peluang untuk jadi Panglima TNI. Tetap masih punya peluang untuk tahun depan. Berangkat dari kasus ini tadi, Andika Perkasa 1 tahun, kemudian Idam Aziz juga 1 tahun 1 bulan menjadi Kapolri. Kira-kira peluang itu masih tetap ada, Bung. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan dalam 1-2 tahun ini oleh Dudung untuk memimpin Angkatan Darat. Ya, sepakat. Karena ternyata kalau kita lihat selama Pak Jokowi jadi presiden itu pakem-pakem atau semacam konfesi-konfesi yang selama ini berjalan itu nggak disepakati ya. Misalnya kita lihat di kepolisian. Di kepolisian kan 2 kali setidaknya Presiden Jokowi membuat lompatan. Pada saat itu kan dia melompati 4 angkatan, kemudian Listio Sigit ini melompati 3 angkatan. Dan dalam kasus Jenderal Andika juga konvensi bahwa itu ada rotasi di antara pimpinan TNI, ternyata tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Oke, sepakat. Jadi sekarang kita ngitung dengan bergeraknya Dudung tadi, apa yang akan terjadi di Angkatan Darat? Ya, pertama memang posisi Panglima Kostrat ini otomatis kosong begitu ya. Ini rencana memang pelantikan hari ini Rabu, dan lagi-lagi Bung Hersu, saya catat Presiden Jokowi senang sekali menggunakan hari Rabu untuk memutuskan perkara-perkara penting begitu ya. Ini bersamaan dengan hari kelahirannya Rabu, Bung Hersu. Tapi Rabu Pahing, Rabu Pon. Kalau Pak Jokowi itu Rabu Pon, tapi ini Rabu Pahing, tapi sama-sama Rabu. Oh iya, jadi dalam beberapa kali reshuffle, seluruh reshuffle eranya Jokowi dari mulai tahun 2015 sampai 2020, semuanya sekurang-kurangnya ada 5 kali reshuffle, itu dilakukan pada hari Rabu, Bung Hersu. Kemudian pelantikan Listio Sigit sebagai Kapolri juga pada hari Rabu gitu. Jadi memang unik presiden kita ini menggunakan hari baiknya hari Rabu. Nah, kembali ke calon Panglima TNI. Calon Panglima Kostrat. Tentu yang dinominasikan adalah para Panglima Kodam yang terutama dari Korps Infanteri, karena memang tidak pernah ada Panglima Kostrat di luar Korps Infanteri. Pertama calonnya adalah Majen Agus Suhardi ya. Nah, ini saat ini sebagai Pangdam Sriwijaya. Ini punya peluang, dia lulusan Akmil 88A. Jadi setahun lebih dulu daripada Dudung, karena Dudung Abdurrahman itu 88B. Nah, kemudian
Yang kedua ada Maijen Bambang Irawan, itu Pangdam Patimura, jadi punya peluang juga. Ini 88A juga dari infanteri juga, Kopassus ini, Maijen Bambang Irawan, itu yang kedua. Yang ketiga ada Maijen Ignatius Yogo Triyono, Pangdam Cendrawasih. Ini sama-sama juga dari 88A, dari Kopassus juga, Bung Hersu. Kemudian yang keempat ada Maijen Rudianto, itu Pangdam Diponegoro, lulusan Akmil 1989, dari Kopassus juga. Kemudian tadinya Maijen Suharyanto, Bung, itu Pangdam Brawijaya, tapi keputusan Presiden ternyata Maijen Suharyanto sekarang akan dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi akan segera menjadi bintang 3 karena memang Ganip Warsito November ini Kepala BNPB Ganip Warsito pensiun. Lalu yang ke-6 itu, jadi tadi Maijen Suharyanto sudah otomatis dicoret, lalu Maijen Ahmad Marzuki, ini Pangdam Iskandar Muda, alumni Akmil 1989. Kemudian yang ke-7 juga ada Maijen Nyoman Santiasa, ini masih muda ini, Bung, jadi Akmil 1990 dari Kopassus juga. Kemudian yang ke-8 ada Maijen Teguh Pujo Rumekso, Pangdam Mula Warman, baru saja jadi Pangdam Mula Warman, ini lulusan terbaik Akmil 1991. Kalau tadi Nyoman Santiasa lulusan terbaik Akmil 1990. Lalu yang ke-9 ada Maijen Agus Subianto, Pangdam Siliwangi ya. Dan juga Kopassus. Dan yang ke-10 Maijen Maruli Simanjuntak, alumni Akmil 1992 dari Pangdam Udayana, dan juga ini dari Kopassus. Nah, dengan format seperti itu semula saya perkirakan ada 3 yang punya peluang, karena memang Jokowi selalu menempatkan orang-orang lingkaran istana yang menjadi menduduki jabatan-jabatan strategis. Maijen Suharyanto sudah jadi kepala BNPB, maka peluang itu ada pada Maijen Agus Subianto dan Maijen Maruli Simanjuntak, yang keduanya pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden. Jadi Maruli lebih dahulu, walaupun dia lebih muda, menjadi komandan pas pampres, baru kemudian digantikan Agus Subianto. Tapi memang Maruli ini masih terlalu muda, Bung Hersu. Ini usianya baru 51,5 sekarang, masih panjang riwayatnya, kira-kira masih 6,5 tahun lagi sampai dia berusia 58 tahun, usia pensiun militer. Kalau Agus Subianto kan usianya... Jangan lupa, Bung Ginting, jangan lupa, tetapi faktor bahwa Maruli ini adalah menantu Pak Luhut, saya kira pasti kita harus berhitung, apalagi dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang sampai tahun 2024 itu, bagaimanapun juga kita mesti memasukkan kalkulasi itu. Betul, betul. Makanya saya bilang pertama dia punya peluang karena darah biru istana begitu ya. Yang kedua memang ada Bapak mertua yang cukup kuat, barangkali sering disebut-sebut orang sebagai Menteri Serba Bisa, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dan ini juga bisa membuat Maruli mendahului senior-seniornya untuk menjadi Panglima Kostrad. Kita tunggu saja kemungkinan-kemungkinan tersebut, Bung Hersu, karena memang yang lain juga dalam waktu dekat akan ada pergantian-pergantian bintang 3 yang segera pensiun. Misalnya juga tadi saya sebutkan Kepala BNPB, kemudian juga Irjenat akan pensiun Desember ini, kemudian juga Sesmenko Polhukam akan pensiun, sehingga saya pikir gerbong yang lain termasuk gerbong Pangdam Jaya juga akan segera bergeser. Yang bersangkutan juga masih lingkaran Presiden Jokowi karena pernah menjadi danrem di Solo. Jadi kemungkinan
Tapi Mulyo Pangdam Aji Jaya kan ini juga rating akan sama ya? menjadi ya Maijen Mulyo Aji. Saya pikir yang Rating berapa? Rating bersangkutan agar 87 kan segera beliau ya? Sama bintang. dengan Andika ya? Ya betul. Jadi masih 1 tahun lagi usia pensiunnya. Saya pikir Maijen Mulyo Aji dari Pangdam Jaya akan bergeser menjadi salah satunya barangkali perkiraan saya Sesmenko Polhukam menggantikan Tri Suhandono yang akan segera pensiun. Nah, karena itu maka kemudian siapa juga yang akan mengisi gerbong Pangdam Jaya ini menarik karena ini kan Panglima Kodam yang posisinya di Jakarta sangat strategis sekali. Dan saya pikir yang akan menjadi Pangdam ini salah satunya adalah orang-orang yang bukan tercantum dalam daftar 10 Pangdam yang saya sebutkan tadi. Bisa juga kemudian yang terjadi adalah orang di luar itu gitu ya. Misalnya Menteri Pertahanan saya pikir juga akan punya koneksi bagus dengan Presiden Jokowi untuk mengangkat orang-orang lingkarannya untuk juga menjadi pimpinan strategis TNI, Bung Hersu. Jadi bukan hanya istana, tapi Prabowo Subianto saya pikir juga punya keinginan orang-orangnya, terutama barangkali, mohon maaf saya sebutkan, tim Mawar barangkali akan menduduki lagi posisi strategis. Demikian, Bung Hersu. Ya, jangan lupa juga saya kira Danjen Kopassus ya, Maijen Hasan itu kan bagaimanapun juga dia pernah menjadi dan grup A di Pas Pampres ya. Iya. Itu bisa, tapi biasanya Pangdam Jaya itu diisi oleh tokoh-tokoh senior, Bung. Jarang sekali ada yang muda kemudian menduduki jabatan di Pangdam Jaya. Rata-rata masih senior itu. Jadi kalaupun dia belum pernah jadi Pangdam, tapi lulusannya senior. Jadi saya pikir akan diisi oleh lulusan 1988, baik A maupun B, dan juga lulusan 89. Itu kemungkinannya, Bung Hasu. Tidak mungkin juga yang muda-muda. Karena memang ada tradisi yang harus kuat sekali untuk menduduki Pangdam Jaya. Demikian, Bu. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sejauh ini ya, urut-urutannya di TNI Angkatan Darat itu masih urut kacangnya terjaga ya. Misalnya kan dari 87, ini kemudian ke 88, 88A, kemudian yang lain juga urut-urutannya sangat beda dengan polisi ya. Polisi yang saya tadi sebut lompat-lompat sangat jauh. Nah, kalau lihat tradisi ini memang kemudian Maruli kelihatannya mungkin bukan saat ini Maruli naik gitu. Tetapi kita tadi kan buat ini ada kalkulasi politis yang harus dijaga karena bagaimanapun tadi Presiden Jokowi itu tinggal sampai tahun 2024. Nah, momentum itu mungkin nanti bisa buat Maruli bisa lewat kalau pemerintahan berganti kan. Iya, mungkin belajar juga dari pengalaman Jokowi, barangkali belajar dari pengalaman SBY begitu ya, yang tidak sempat menaikkan bekas ajudan-ajudannya sehingga berhenti di posisi bintang 3 sampai pensiun, Bung Hersu. Ya, misalnya kita lihat di Angkatan Laut, termasuk di Angkatan Darat, Letjen Munir begitu mutar-mutar aja dari Panglima Kostrat, Wakasat, terus mutar Setjen Wantanas dan lain-lain sampai pensiun. Begitu juga di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Bagus Puruhito misalnya. Itu terus berputar-putar entah 4 atau 5 kali jabatan bintang 3 karena SBY belum sempat menaikkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat begitu ya. Jadi saya pikir Jokowi akan mencoba mempush Maijen Maruli Simanjuntak untuk segera naik, walaupun barangkali kemungkinannya bisa terjadi seperti Listio Sigit ya, yang masih 7 tahun usia pensiunnya, tapi kemudian itu menjadi Kepala Polri, begitu juga dengan Tito Karnavian. Tapi menurut saya ini tidak bagus dari sisi regenerasi di lingkungan TNI maupun Polri, karena akan merusak merit system gitu.
Untuk apa ada Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut dan Akademi Udara, Angkatan Udara serta Akademi Kepolisian, kalau kemudian junior itu jauh melampaui seniornya, maka dampak psikologisnya tidak bagus, juga dampak sosiologisnya. Barangkali kurang dihormati dalam tanda petik karena dianggap jenderal karbitan, begitu Bung Hersu. Ya. Mudah-mudahan Presiden Jokowi juga mesti belajar dari pengalaman-pengalaman organisasi militer ini. Senioritas itu juga tetap diperlukan, bukan semata-mata kemudian seseorang karena kedekatan dengan istana maka bisa melampaui yang lain-lain. Ini yang nanti dampaknya adalah tudingan terjadinya KKN-nya. Ini kita tidak harapkan, Bung Hersu. Ya, walaupun dari pengalaman belajar dari lembaga kepolisian itu pernah terjadi dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Oke, baik. Ya. Ini akan sangat menarik saya kira setelah ini, karena tentu saja meskipun kita bicara lembaga yang profesional seperti TNI itu mengenal merit system gitu, profesionalitas dan sebagainya, tetapi tetap saja persoalan-persoalan kedekatan, persoalan-persoalan politik, kedekatan itu baik kedekatan personal maupun kedekatan politik sangat menentukan. Jadi kalau kita sering bercanda kan, katanya dulu jabatan itu tergantung garis tangan, dan kalau kemudian berikutnya adalah campur tangan. Gitu. Itu yang paling penting. Iya. Ya. Mungkin harus digarisbawahi, Bung Hersu. Jadi kalangan politikus ini janganlah menarik-narik kembali TNI dan Polri ke ranah politik praktis begitu ya. Ya. Ini kan seperti seperti pemilihan begitu, pemilihan umum begitu ya. Jadi ini ranahnya sipil seperti ranahnya politikus, orang bisa lompat segala macam. Saya pikir ini sudah saatnya Presiden Jokowi jangan menarik-narik TNI dan Polri ke ranah politik praktis, karena dampaknya nanti kita bisa lihat ketika Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto melakukan kesalahan, maka sebaiknya jangan ditirulah kesalahan-kesalahan itu. Kita membuat kebijakan yang baru yang menempatkan TNI dan Polri profesional di bidangnya, sesuai dengan track record, merit system, profesionalisme tetap dikedepankan. Begitu Bung Hersu. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bung Slamet Ginting atas perbincangan kita saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hersu. Ya.